Guys, kalian pernah nggak mengalamin makanan di kulkas tiba-tiba rusak semua gara-gara kulkas di bagian bawahnya tidak dingin, tapi di bagian atasnya normal-normal saja? Nah, kalian jangan panik dulu. Di video ini saya akan tunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada bagian evaporatornya banyak sekali penumpukan bunga es. Nah, bunga es inilah yang menyebabkan kulkas pada bagian bawahnya tidak dingin karena saluran dingin atau saluran angin yang menuju ke bawah tertutup sama bunga es ini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah kulkas yang model inverter. Kulkas yang model inverter ini dia menggunakan modul untuk menggerakkan kompresor dan sistem defrostnya. Modulnya ada dua, satu di bagian kiri dan satunya lagi di bagian kanan. Dan ini adalah diagramnya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui penyebabnya karena terjadi pengeblokan es pada bagian evaporatornya. Ini terjadi karena kegagalan sistem defrostnya untuk mencairkan esnya secara otomatis. Di sini saya bersihkan dulu atau saya siram menggunakan air panas supaya esnya cepat mencair. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan atau pengukuran komponennya satu persatu dan kita akan cari tahu apa penyebabnya kok kulkasnya bisa gagal defrost seperti ini. Nah, sebelum melakukan pengukuran, kita bersihkan dulu evaporatornya sampai bersih agar mudah di saat melakukan pengukuran. Oke, sekarang saya akan melakukan pengukuran menggunakan avometer atau tang ampere. Nah, di sini saya ukur dulu pada bagian heater. Coba diperhatikan pada layar tang ampere. Nah, di situ kita lihat tidak ada nilainya atau putus. Untuk heater ini biasanya kalau diukur nilainya berkisaran di 400 sampai dengan 600 ohm. Di sini tidak terbaca, cuman ada nilainya dalam mega ohm, itu artinya putus. Di sini saya curiga pada komponen ini. Ini yang dikemasan seperti ini. Ini biasanya fuse. Ini fuse ini saya curiga kalau ini putus. Ini dikemasan secara permanen, tidak bisa dibuka. Nah, kita jangan buru-buru untuk menggantinya biar lebih jelas. Saya akan coba untuk mengukurnya di luar dan saya lepaskan dulu. Ini adalah heaternya yang model aluminium seperti ini. Ini saya potong dulu. Kalian bisa lihat sendiri untuk fuse-nya ada dua. Satu di sisi kiri dan satunya di sisi kanan. Sekarang kita akan coba ukur fuse-nya pada skala buzzer. Kalau fuse-nya putus, itu tidak berbunyi. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini tidak berbunyi, berarti ini fuse-nya putus. Nah, kita sudah tahu satu fuse putus. Sekarang saya cek fuse yang nomor 2. Nah, ini sudah tidak berbunyi juga. Ini artinya fuse-nya putus. Nah, sekarang kita pastikan apakah heaternya masih bagus atau tidak. Coba kalian perhatikan untuk nilainya. Nah, terbaca 0,4 kilo, artinya heaternya masih bagus. Walaupun nilainya masih bagus, tapi heater ini belum tentu bisa kita pakai. Saya akan ukur ke body, coba diperhatikan. Di situ kita lihat heaternya sudah short ke body, artinya heater ini nyetrum. Kalau tetap kita pakai, ini kulkasnya sudah dipastikan nyetrum dan sangat beresiko. Selanjutnya saya akan coba ukur pada nilai termisnya. Apakah kalian pengen tahu berapa kilo hambatan pada kulkas Electrolux ini? Untuk termisnya coba diperhatikan, nilainya 8,5 kilo. Ini artinya masih bagus. Nah, selanjutnya saya akan ganti komponen yang rusak saja seperti heater ini dan bersamaan sekalian sama fuse-nya. Untuk heaternya, di sini saya ganti menggunakan heater yang kaca seperti ini. Karena untuk mendapatkan heater yang aluminium seperti orinya di sini sangat sulit mencarinya dan tidak ada menjual di toko. Kita harus mencarinya ke service center. Sebenarnya untuk heater ini fungsinya sama saja. Walaupun ini heater kaca yang aslinya aluminium, itu sebenarnya fungsinya sama-sama dan tidak ada pengaruhnya apabila kita ganti dengan kaca. Nah, supaya heaternya tidak pecah di saat pencairan bunga es, di sini saya menambahkan plat aluminium atau bisa juga menggunakan seng.
Ini untuk melindungi heater di saat pencairan bunga es supaya heaternya tidak pecah. Sekarang saya akan jelaskan kemana kabel-kabelnya. Untuk heaternya sudah saya pasang dan saya rapikan. Untuk kabel yang sebelah kiri, ini kita sambungkan ke fuse, kemudian dari fuse menuju ke soket ini. Nah, kalau yang di bagian sebelah kanan ini, kabel ini langsung saja menuju ke soket. Coba diperhatikan seperti ini. Kemudian untuk termisnya tetap saya pakai yang ori, saya tempelkan seperti ini. Oke, sekarang kulkasnya sudah saya rakit kembali. Apabila kalian ingin kulkasnya lebih dingin ke bawah, posisikan di angka 1 seperti ini. Ini artinya lebih dingin ke bawah. Kalau diposisikan ke kiri full seperti ini artinya dingin ke bawah itu kecil. Posisikan seperti itu. Dan dipastikan ke bawahnya harus keluar angin seperti ini. Dinginnya harus terasa. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.